Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ar-rasulul amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin 2 Rabiul Awal 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam Yahya bin Sharaf Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati at-tullab, ayyuhal ikhwah al-mubarakun, para santri-santri sekalian dan juga para ikhwah yang semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan terakhir disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Fadhil Mukhlasin Ajiz hafizahullah, kita sudah memulai mempelajari hadis yang ke-31 dan tentunya masih di dalam bab as-sabar, bab bersabar. Dan karena hadisnya panjang, maka mungkin penjelasan yang disampaikan oleh Ustadz Mukhlasin belum selesai. Agar tidak tercampur-campur penjelasannya, maka saya kepada hadis yang ke-32. Nanti jika jadwal Ustadz Mukhlasin mengisi, maka kembali kepada hadis yang ke-31. Paham tuh? Baik, saya baca hadis yang ke-32. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى متفق عليه وفي رواية لمسلم تبكي على صبي لها. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Anas bin Malik kita sudah sering pelajari, beliau adalah min sigharis sahabah, sahabat yang masih muda saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih kecil, masih hidup. Dan beliau adalah khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau termasuk minal mukthirina fi riwayatil hadis, sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan
melalui seorang wanita yang sedang menangis di atas sebuah kuburan. Jadi Rasulullah SAW pernah berjalan melalui sebuah kuburan. Di samping kuburan tersebut ada seorang perempuan yang sedang menangis, meratapi di samping kuburan tersebut. Kemudian beliau bersabda, Nabi Muhammad SAW bersabda, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah di sini maksudnya adalah takutlah kepada Allah dari perbuatanmu itu. Karena takwa jika di dalam bentuk perintah, maka ini berarti maksudnya adalah takut kepada Allah. Tetapi jika takwa dalam bentuk umum, maka dia bermakna dua, fi'lu ma'mur wa tarki mahdzur, mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Tetapi dalam hadis ini maksudnya ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, maksudnya takutlah kepada Allah dari perbuatanmu tersebut, yaitu meratapi kematian anaknya di samping kuburan. Dan bersabarlah, ini inti pendalilannya dari hadis yang berkaitan dengan bab sabar. Dan bersabarlah, yaitu perintah Rasulullah SAW kepada wanita tersebut agar bersabar. Apa maksudnya bersabar dalam hal ini? Yaitu menahan diri untuk tidak meratapi di samping kuburan. Bersabarlah maksudnya adalah menahan diri untuk tidak meratap di samping kuburan. Wanita itu berkata, menjauhlah dariku, engkau tidak tertimpa musibah seperti yang mengenai diriku. Jadi ceritanya wanita itu mendengar Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat. Wanita itu langsung mengatakan, ilaika anni, sudah pergi sana, menjauh engkau dariku, fa innaka lam tusab bi musibati. Kalau bahasa kita mudahnya, engkau enggak ngerasakan sih sakitnya ketika aku ditinggal mati. Engkau tidak merasakan musibah yang aku dapatkan. Wanita itu tidak mengenal Nabi Muhammad SAW. Mungkin Nabi Muhammad SAW memberitahunya dari jauh. Karena kalau seandainya wanita itu tahu yang memberitahukan itu adalah Rasulullah SAW, niscaya beliau tidak akan menjawab seperti jawaban tadi. Betul apa tidak? Betul. Makanya disebutkan dalam hadis ini, wanita itu tidak mengetahui kalau itu Nabi Muhammad SAW. Setelah wanita tersebut diberitahu bahwa yang diajak bicara tadi adalah Nabi Muhammad SAW, dia lalu mendatangi pintu rumah Nabi Muhammad SAW. Ketika itu baru diberitahu oleh sahabat yang lain bahwa yang menasihati kamu tadi adalah siapa? Siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka dia bergegas ke rumah siapa? Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Ke rumah Nabi Muhammad SAW? Untuk minta maaf. Ya. Wanita tersebut lalu berkata, dia tidak mendapati penjaga pintu. Artinya rumah Rasulullah SAW tidak ada penjaganya, tidak ada tentara. Padahal beliau kan adalah pemimpin negara yang luas. Tetapi di depan pintu beliau tidak ada penjaganya. Ini menunjukkan kerendahan hati Rasulullah SAW. Tidak seperti pemimpin-pemimpin sekarang. Mau masuk menemuinya harus melalui beberapa tahapan. Ya. Wanita itu berkata, aku tidak mengenalmu, wahai Rasulullah. Artinya, wahai Rasulullah SAW yang tadi
mengingatkanku adalah kamu, aku itu tidak tahu. Maka aku tidak mengenalmu, mohon maaf. Itu istilah. Kemudian lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sabar itu saat pertama ditimpa musibah. Nah, ini inti pendalilan dari hadis ini yang berkaitan dengan bab sabar. Sabar yang sebenar-benarnya adalah ketika musibah datang, saat itu juga Nabil, Rayyan, siapa? Rendra, sama di sampingnya siapa? Jangan ngobrol. Harus beradab ketika majelis ilmu. Ya. Saya nasihatkan para santri sekalian, kita ini salah satu semboyan kita di pesantren ilmu berakhlak. Salah satu akhlak yang baik adalah ketika ada orang berbicara, dilihat, diperhatikan, didengar. Coba saya tanya, yang di belakang Nabil siapa namanya? Adi. Saya tanya, apa yang Nabi katakan kepada wanita tersebut saat wanita tersebut di samping kuburan meratapi? Adi, tahu? Lihat saya, Adi. Tahu? Ya tahu. Berdiri. Tidak bawa buku. Berdiri, Adi. Perhatikan adabnya. Jangan sampai tidak beradab. Semboyan paling tinggi di sini berakhlak mulia. Salah satu akhlak yang mulia memperhatikan orang yang berbicara. Ini contoh. Ya, yang lain harus diperhatikan. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, maka wanita tersebut mengatakan, aku tidak mengenalmu wahai Rasulullah. Kalau itu yang tadi memberitahukanku adalah engkau, maka mohon maafkan aku. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sabar itu saat pertama ditimpa musibah. Apa maksudnya? Ketika musibah datang, yang meninggal, ada kebakaran, ada orang tenggelam, ada kecelakaan, ada jatuh, musibah apapun, maka sabar itu saat pertama kali musibah datang, dia sabar. Lisannya dijaga, tidak mengumpat-ngumpat. Hatinya ditahan, tidak menggerutu. Anggota tubuhnya ditahan, tidak memukul, tidak menendang, tidak memukul pipi, merobek baju, dan seterusnya. Itu yang dimaksud sabar itu saat pertama ditimpa musibah. Saya ulangi, habis ini saya akan tanya, makanya dicatat. Habis ini saya akan tanya, apa maksud sabar itu saat pertama ditimpa musibah? Dan pertanyaan pertama saya akan ajukan ke Adi. Kalau bisa menjawab, silahkan duduk. Perhatikan baik-baik. Sabar itu saat pertama ditimpa musibah, maksudnya adalah ketika datang musibah, pada saat itu juga dia langsung menahan mulutnya untuk berkata-kata yang buruk, menahan perasaannya untuk
menggerutu, menahan anggota tubuhnya untuk mengerjakan hal-hal yang mungkar. Saya ulangi, perhatikan adik. Saya ulangi nomor 2. Nomor 2 saya ulangi, atau yang kedua kalinya saya ulangi. Yang dimaksud dengan sabar itu saat pertama ditimpa musibah adalah ketika musibah datang, maka ia menahan lisan untuk tidak berkata-kata yang buruk, menahan hati untuk tidak mempunyai perasaan yang buruk atau menggerutu, menahan anggota tubuh untuk tidak melakukan perbuatan yang mungkar. Silahkan Adi jawab. Apa arti sabar itu saat pertama ditimpa musibah? Menahan apa? Lisan untuk berkata-kata yang jelek. Kemudian menahan apa? Hati untuk menggerutu. Apa arti menggerutu? Berperasaan buruk. Yang ketiga, menahan anggota tubuh untuk berbuat yang mungkar. Ijlis, duduk. Jangan diulangi ya Adi. Ini salah satu adab sabar. Ini kalau ada orang dapat musibah, misalkan nih, para santri punya adik kan? Punya adik enggak? Punya adik? Enggak. Atau punya kakak, pokoknya punya keluarga. Na'udzubillah, mudah-mudahan dijauhkan, meninggal dunia, cabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka adab sabarnya adalah saat pertama kali mendapat berita itu meninggal, dia menahan lisan, menahan anggota tubuh, menahan hati. Saat pertama, bukan setelah sehari, 2 hari, 3 hari. Bukan. Misalkan mendengar keluarga meninggal, langsung gak mau makan sehari, 2 hari, 3 hari. Ya. Kemudian mukul-mukul kepala, kemudian mukul-mukul tangan ke ranjang sampai bengkak. Setelah dia capek, kelaparan, kehausan, baru dia bicara, aku sebenarnya sabar. Ini sabar nggak kira-kira? Sabar itu saat pertama kali musibah datang, dia tahan lisannya, tahan perasaannya, tahan anggota tubuhnya. Paham tuh? Maka yang perlu dicatat adalah, catat besar-besar, adab sabar adalah saat pertama kali musibah datang, maka ia mampu menahan lisan, perasaan, dan anggota tubuh. Adab sabar adalah saat pertama kali musibah datang, ia menahan lisan, perasaan, dan anggota tubuh. Saya punya cerita, perhatikan nih. Saya pernah di Dammam sebagai penerjemah, juga sebagai pendakwah. Dammam itu 1.300 km dari kota Madinah dan dari kota Mekah. Dammam itu kota di Arab Saudi yang merupakan sumber minyak Arab Saudi, yang dikisahkan sekitar 100 tahun lagi minyaknya di Arab Saudi masih ada. Kemudian suatu saat datanglah orang Arab Saudi dengan pembantunya
perempuan. Dia berkata kepada saya, "Syekh, ini anak perempuan ini sudah saya anggap seperti keluarga saya. Dia makan dari apa yang kami makan, berpakaian seperti pakaian kami, pokoknya terjamin. Cuma dia sudah 3 hari tidak makan, tidak minum. Kerjaannya cuma nangis, nggak mau cerita. Kalau dia mau istirahat, kami kasih. Tapi jangan, mohon makan, mohon minum. Karena kalau mati kami yang bermasalah di hadapan Allah dan di hadapan pemerintah Arab Saudi dan di hadapan pemerintah Indonesia. Coba tanya kenapa dia." Saya tanya, "Bu, kenapa?" Langsung mulutnya, "Kenapa harus saya, Ustaz? Kenapa harus saya?" Ternyata di Indonesia suaminya meninggal. Saya bertanya sekarang, kira-kira wanita ini tergolong orang yang sabar atau tidak? Tidak. Kenapa? Nah, mahis. Saat dapat musibah dia langsung marah. Naam, Rendra. Tidak bisa menahan lisan. Buktinya tidak sabar apa? Ardan. Yang lain, Abid. Buktinya dia tidak sabar apa? Tidak menahan perasaan. Ada tadi buktinya tidak sabar. Tidak makan, tidak minum selama berapa hari? 3 hari. Habis sudah kekuatannya baru mau makan. Sudah lapar baru mau makan. Itu namanya tidak sabar. Taib. Pelajaran yang menarik dari hadis ini salah satunya adalah permasalahan perbedaan pendapat di antara para ulama tentang bolehnya atau tidaknya berziarah kubur. Catat tuh baik-baik. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang boleh atau tidaknya berziarah kubur bagi perempuan. Kalau bagi laki-laki boleh. Bagi perempuan. Dan pendapat yang kita kuatkan adalah boleh, dan ini pendapat jumhur. Pendapat yang kita kuatkan adalah boleh, dan ini pendapat jumhur. Berdasarkan hadis ini bahwa perempuan tersebut berziarah kubur dan tidak dilarang oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi cuma melarang. Kenapa dia menangis? Adapun berziarah kubur dilarang tidak? Tidak. Berarti mama Acil boleh tidak berziarah kubur? Boleh. Ya, yang tidak boleh adalah kalau berziarah kubur terlalu meratapi, dan itu sering kejadian kepada para perempuan karena tidak tahan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "La'anallahu zawwaratil kubur." Allah melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur. Jadi intinya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang membolehkan wanita berziarah kubur, ada yang tidak membolehkan. Kita mengambil pendapat yang mana? Membolehkan. Dalilnya apa? Hadis ini. Sisi pendalilannya bagaimana? Perempuan ini diperbolehkan oleh Nabi berziarah kubur. Ya, seperti itu. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.